Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, yaitu buku yang kita bahas adalah buku seri perjalanan akhirat. Ada 5 alam yang dilalui manusia: alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Sekarang kita berada di kami ucapkan selamat datang kepada Pak Gubernur Riau yang telah sempat hadir di pengajian kami ini. Pengajian kita ini, Pak Gubernur, pengajian perjalanan hidup di akhirat. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini, ternyata sangat panjang sekali perjalanan kita. Karena sering kita dengar ketika ada orang meninggal, maka disampaikanlah oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwasanya sekarang abang, ayah, mak, datuk kita itu sedang beristirahat, sudah tenang di alam sana. Apakah setiap orang yang meninggal itu mereka tenang dan mereka beristirahat? Apakah mereka sudah selesai dengan dunia? Ternyata tidak. Inilah yang kita bahas, Pak Gubernur, dalam buku seri perjalanan akhirat. Ternyata perjalanan kita begitu panjang. Sedikit saja mengulang karena sudah lama tidak menyampaikan kajian ini. Ternyata ada 14 pos nantinya setelah kita meninggal untuk pemeriksaan. Nah, yang kita bahas baru di alam kubur. Berapa lama manusia di alam kubur? Ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat datang. Nah, kiamat itu tak pernah kita tahu. Bisa jadi 2 tahun lagi, bisa jadi 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi. Selama itulah manusia berada di alam kubur. Bapak Ibu bisa membedakan antara alam kubur dengan kubur? Bisa ya? Karena sebelumnya pernah kita sampaikan juga di Masjid Nurul Yakin perbedaan antara alam kubur dengan kubur. Sebab saya tengok sebagian wajahnya ada juga jamaah Nurul Yakin. Ada ya, alhamdulillah. Tapi tetap materi kita beda. Permulaan saja yang sama, yaitu tentang perjalanan hidup manusia. Isinya beda-beda. Karena tema dalam buku yang kami tulis ini lebih kurang 150 tema. Karena buku ini setebal 1040 halaman, 5 jilid, yang kami tulis di waktu corona. Ternyata corona ada hikmahnya kalau kita melihat dengan keimanan. Okey, baik. Sebelum ini telah kita jelaskan bahwa setelah ruh dicabut, mulai dari kaki, perlahan naik ke lutut, perlahan naik ke perut, naik ke dada, di dada mulai terasa sesak, lalu kemudian naik ke kerongkongan. Di kerongkongan itu ada sedikit tanda, bunyinya ghar. Tanda itu terkadang ada yang keras, ada yang hanya tek. Berarti kalau sudah sampai di situ, ini nyawa naik ke ubun-ubun, lalu kemudian ditarik dari ubun-ubun. Ketika ruh itu dicabut, kemudian mata pun melihat ke mana ruh itu dibawa. Idza qubidal arwah, apabila ruh dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Apa sebab? Karena ketika orang sakaratul maut ditampakkan ke mana ia akan kembali. Saat itu fakasyafna anka ghita'aka,
Kami buka semua perkara gaib saat itu. Sekarang kita tak melihat malaikat, tapi saat sakratul maut kita melihat. Sekarang kita tidak melihat jin setan. Saat sakratul maut kita melihat jin setan. Tak percaya? Cobalah dulu. Karena itu berdasarkan hadis Nabi, informasi dari hadis Nabi yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau akan meninggal. Kata dia, menjauh kalian, menjauh. Kepada siapa dia berkatakan menjauh? Kepada setan yang menggoda dia. Karena setan itulah kesempatan terakhir untuk menyesatkan manusia. Kalau sekarang dia tak bisa, karena bapa ibu berzikir, membaca Al-Quran, kemudian ingat Allah, ke masjid. Nah, ketika orang sedang susah, sedang sekarat itu, maka hatinya guncang. Saat itulah ingin menggoda. Tegak sebelah kanan menyerupai ayahnya, tegak sebelah kiri menyerupai ibunya. Maka kalau kita mendapati ada orang yang sakratul maut, dia katakan tidak, 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 kita sedang mentalkinkan orang ini. Ucapkanlah wahai ayah, la ilaha illallah. Saat kita membimbing ayah kita, orang tua kita itu, kawan kita itu, kita tak boleh paksa dia, sebab dadanya sedang sesak. Orang asma saja kita ajak dia, cepat ngomong pak, cepat ngomong ibu, susah. Apalagi saat itu, karena detak jantung sudah mulai tidak normal lagi. Kalau dia terbaring di rumah sakit, nampaklah di monitor itu garisnya sudah mulai mengecil. Awalnya tinggi, kemudian melemah. Di situlah mulai dicabut. Nah, saat kita mentalkinkan orang tua kita itu atau siapapun dia, maka tugas kita hanya membimbing. Berhasil ataupun tidak orang tersebut sudah lepas tanggung jawab kita. Kalau dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah yang paling baik. Kalau andai kita mendapati di situ ada jin, di situ ada malaikat, benar apa yang dikatakan dia, sebab saat itu fakashafna anka ghita'aka, kami singkapkan pandangan matanya hari itu, fabasarukal yauma hadid, maka matanya menjadi tajam. Jadi tajam pandang mata, karena nampaklah oleh kita kemana akan dibawa sesudah itu. Karena saya pernah tanya, saya pulang kampung, saya tanya, Atuk, saya panggil Atuk, kalau kita dah meninggal nanti kemana kita? Ya udah selesai, tenang kita di sana. Berarti apa yang kita buat selama di dunia, itu nanti di akhirat. Di alam kubur tu alam baka, kita tenang. Padahal kubur itu adalah perjalanan pertama. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Baru pertama, perjalanan pertama untuk perjalanan akhirat yang panjang abadi ini. Maka ini disebut di Al-Quran khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Ruh pun dicabut tadi, berpisahlah ruh ini. Kemudian jasad pun dimasukkan ke tanah, lalu kemudian sesudah itu kita pun meninggalkan. Proses tadi tanya jawab. Lalu kemudian orang-orang yang bertakwa, yang beriman, beramal, kata malaikat, fanam, maka tidurlah, kanaumatil arusa, seperti tidurnya pengantin. Mereka tak ingin lagi kembali ke dunia. Tetapi orang yang tak beramal, di sinilah problemnya Bapak Ibu. Mereka menyesal ingin kembali ke dunia. Apa sebab? Sudah tampak di hadapan dia apa yang akan dilalui nanti, yaitu mendapatkan azab di alam kuburnya. Bukan di kubur ya. Kalau kubur tempat ditanamnya jasad, tak nampak azab di situ. Apalagi meninggalnya di perut buaya misalnya. Dia pergi ke Inhil, pergi ke Siak, rupanya berenang di situ. Datang buaya sungai ya, bukan buaya darat. Datang buaya, tangkap sama buaya. Disitulah kubur dia. Atau pergi ke hutan cari kayu, datang ular, dililit, ditelan. Disitulah kuburnya. Itu kubur.
Kalau alam kubur, alam gaib. Jadi azab itu di alam kubur. Nah, sebelum ini azab kubur itu kita sebutkan adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah, yang kedua adalah orang yang meninggal dalam keadaan kemunafikan. Munafik artinya menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Munafik itu dibagi kepada dua. Yang pertama, munafik secara i'tiqadi, secara keyakinan. Yang kedua, munafik secara amali, secara perbuatan. Kalau kita baca Al-Quran, kenapa sering disandingkan innal munafiqina wal kufar? Sesungguhnya orang munafik dan orang-orang kafir. Kenapa digandingkan, disamakan, disejajarkan? Karena yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu munafik secara keyakinan. Ulama tafsir menyebutnya munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Dia datang ke tempat kita hanya menampakkan saja keimanan. Dia pakai peci sama seperti kita, pakai sorban, pakai samiri, macam Pak Haji. Panjang pula samiri pada Pak Haji itu lagi, sampai ke lutut dia. Tetapi sebenarnya disembunyikan keimanan dia. Saya baca satu tulisan hasil karya ilmiah seorang mahasiswa. Dalam tulisan itu menceritakan Snodhorns adalah tokoh yang tidak beriman menyamar menjadi orang beriman. Tinggal di kota Mekah selama bertahun-tahun, lalu kemudian mengganti namanya dengan Abdul Ghaffar. Saat itu Aceh sangat kuat. Aceh itu kuat karena ulamanya, karena rakyatnya yang begitu hebat, yang begitu taat beribadah, tak mampu ditaklukkan, dikalahkan oleh Belanda. Habislah pikir Belanda ini untuk mengalahkan rakyat Aceh. Itu yang disebut dalam tulisan itu. Lalu kemudian terpaksalah dipanggil ini Snodhorns yang berada di Mekah, dipanggil, datangkan ke Nusantara, lalu kemudian ditempatkan di Aceh. Setelah itu disuruh dia untuk mempelajari kelemahan-kelemahan umat Islam. Ternyata titik kelemahannya adalah mengangkat perkara-perkara yang remeh-temeh. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kalau nanti diangkat yang perkara remeh-temeh ini, dia akan berkelahi, akan saling menyalahkan, akan saling menyesatkan. Nah, kalau sudah dianggap, diklaim kawannya itu sudah sesat, tentu tak mau lagi bersama. Diadu dulu sesama mereka. Setelah mereka sudah lemah, barulah tentara Belanda ini masuk. Tapi Snodhorns tidak sehari dua hari dia melakukan itu, melakukan penelitian. Lalu kemudian dia terus mengirim surat hubung bilateral antara dia dengan pemerintahan Belanda. Dikirimlah surat itu 1 hari 2 hari, sehingga tulisan itu diarsipkan oleh pemimpin Belanda kala itu. Akhirnya dapatlah kelemahan. Ternyata untuk melemahkan umat Islam itu diangkatlah perkara-perkara yang remeh-temeh. Apa contohnya remeh-temeh itu? Kalau dia masjid itu tak kunut, tak mau dia masuk solat situ. Padahal itu bukan yang perkara wajib dalam solat. Yang pakai kunut sah, tak pakai kunut sah juga. Kalau celananya sampai ke mata kaki, sah solatnya, sah. Yang di atas mata kaki sah. Yang tak sah, tak pakai celana, itu baru tak sah. Selama dia menghadap kiblat, selama dia berpakaian sama seperti kita, kemudian bersih dari hadas najis, maka tak perlu dipersoalkan. Apa sebab? Sebab akan memperuncing. Nah, itulah yang dipelajari oleh Snodhorns ini. Snodhorns menampakkan keimanan seakan-akan dia orang Islam, tetapi dia tujuannya hanya untuk melemahkan, mencari kelemahan-kelemahan. Maka banyak juga orang Islam itu sendiri untuk datang ke seseorang hanya untuk mencari kelemahan orang itu. Kami Bapak Ibu ketika di Gontor, saya waktu itu ikut PKU, program kaderisasi ulama di Gontor, di Gamleng selama 6 bulan. Sudah itu kami di roadshowkan
dikelilingkan di Jawa, mulai dari Surabaya sampai ke Banten, masuk ke kampus-kampus, termasuk kampus terbesar di Jogja sampai di Jakarta, di Surabaya. Ada salah seorang mahasiswa itu, dimanapun kami presentasi dia datang. Presentasi pertama waktu itu kalau tidak salah di UII, Universitas Islam Indonesia, datang di situ. Besoknya di UNY, datang di situ dia. Sampai 5 kali kawan saya presentasi. Rupanya orang ini selalu hadir. Sampai di markas dia, di tempat dia kuliah, baru di situ dihantamnya kawan ini. Ternyata 5 kali pertemuan itu hanya mencari kelemahan. Ada orang yang niat belajarnya seperti itu, hanya mencari kelemahan-kelemahan orang tertentu. Dan kalau kita merujuk ke hadis akhir zaman, ternyata 3 tanda di akhir zaman. Yang pertama, orang menuntut ilmu. 3 tanda orang menuntut ilmu di akhir zaman. Yang pertama, liyumari bihil ulama, untuk mendebat ulama. Jadi dia datang itu hanya untuk mendebat. Nanti di mana kelemahannya? Dari sekian banyak disampaikannya, satu kesalahan yang satu itulah yang diangkatnya. Padahal kebaikannya jauh lebih banyak. Yang kedua, liyumari bihi sufaha, membodoh-bodohi orang awam. Nampak zaman ini bisa dimakan nih, ada dibodohinya. Yang ketiga, mencari perhatian. Liyasrifan nasa wujuha ilai, untuk mencari perhatian orang. Inilah buatnya yang aneh-aneh, buat yang unik-unik supaya orang terfokus perhatiannya kepada dia. Ini tanda di akhir zaman orang yang menuntut ilmu tersebut. Maka Stockhorn tadi menampakkan keimanannya dan menyembunyikan kekafiran. Apa yang terjadi setelah sekian lama berada di Aceh? Kalahlah rakyat Aceh ini, Bapak Ibu, akibat daripada strategi yang disusun oleh Stockhorn ini. Itu menunjukkan maknanya munafik secara keyakinan, dan kita orang Islam itu terhindar dari itu. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua, orang yang munafik secara amali, secara perbuatan. 3 sifatnya. Haddasa, berbicara dusta, tu'mina, diberi amanah khianat, wa'ada, berjanji mengingkari. Aneh. Tapi dia bertaubat, minta maaf kepada Allah, maka bagi orang beriman itu sudah selesai sudah. Maka tidak boleh bagi orang beriman itu menyebut-nyebut keburukan orang itu yang sudah bertobat. Misalnya ketika muda, semua perbuatan jahat dilakukan dia, lalu kemudian dia bertobat. Setelah bertobat tidak boleh diungkit lagi. Bahkan aib sendiri pun tak boleh diungkit, disampaikan kepada orang. Kalau sekarang kan kita tengok di YouTube, di televisi itu, aib orang dibukanya, aib diri sendiri pun dibuka dia. Allah sudah menutup aib kita semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, semua orang dimaafkan, kullu mu'afan ilallah illal muhajir, kecuali orang yang menampak-nampakkan keburukan dia. Allah saja sudah tutup, malah dia membukanya. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan antara munafik i'tiqadi dan munafik amali dengan pelajaran kita ini? Bahwa setelah orang itu melakukan kemunafikan tadi, kemudian tidak bertaubat, meninggal. Ini syaratnya bertaubat, tak bertaubat, meninggal. Kalau bertaubat kata Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilal taubatan nasuha, dihapuskan semuanya. At-taibu min dzanbi, orang yang taubat dari dosanya, kama la dzanbalahu, seperti orang yang tak ada dosa. Itu orang yang bertobat, maka tak perlu diungkit-ungkit lagi. Kalau tak bertobat, ini yang problemnya, permasalahannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam jilid yang pertama halaman 86, Bismillahirrahmanirrahim, wa mimman haulakum minal a'rab, wahai Rasulullah, ada di antara kalian ini ada orang-orang Arab munafikun, orang-orang yang munafik. Wa min ahlil madinati, dan penduduk kota Madinah. Konteksnya beliau sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maradu 'alan nifaq, orang Madinah ini semakin parah kemunafikannya. La ta'lamuhum, kalian tak tahu siapa mereka, kata Allah.
nahnu na'lamuhum, kami tahu siapa orang-orang munafik itu. Sanu'adzibuhum marrataini, kami azab orang munafik itu 2 kali. Azab yang pertama azab di dunia, azab yang kedua azab di akhir, di alam barzah, alam kubur. Summa, kemudian yuradduna ila azabin azim, sesudah itu nanti di akhirat akan diazab dengan azab yang besar. Berarti ada 3 kali. Ketika di dunia dadanya sempit. Kenapa dadanya sempit orang munafik ini? Karena dia berbuat bukan karena Allah. Kalau berbuat bukan karena Allah, dada itu pasti sempit. Apalagi karena suruhan. Kamu pergi ke sana ya, disuruh, maka takkan tenang dia. Tak akan tenang orang yang disuruh itu untuk melakukan suatu amalan. Depan kita dia akan nampak tenang, akan senyum juga, tak ada beban. Tapi beban itu berada di hati dia. Hati dia itu yang berat. Tak bertobat dia, maka sanu'adzibuhum, kami azab dia marrataini 2 kali, di dunia dan di alam barzah, kemudian di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, siapa yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini? Dan kenapa begitu banyak orang munafik di sekitar Nabi? Yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini adalah di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul inilah orang yang sangat menyusahkan Nabi di kota Madinah. Dimanapun Nabi sudah membuat fitnah, dimanapun sahabat Nabi sudah mengintai, menjadi mata-mata bagi kafir Quraisy kota Mekah. Dialah orang dalam yang dipasang oleh kafir Quraisy Mekah untuk mencari kelemahan-kelemahan umat Islam ketika itu. Maka kata Rasulullah, dipanggil seorang sahabat namanya Abdullah Huzaifah bin Yaman, Al-Yaman. Wahai Huzaifah, saya beritahu kepadamu siapa saja orang-orang munafik di kota Mekah, Madinah ini. Tapi engkau janji jangan beritahu kepada siapapun. Baik ya Rasulullah. Maka Huzaifah bin Yaman ini orang yang memegang rahasia Rasulullah tentang nama-nama orang munafik sampai beliau wafat. Dan ketika Rasulullah wafat, datanglah Umar bin Khattab. Wahai Huzaifah al-Yaman, dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah, di antara penduduk kota Madinah ini ada orang munafik. Apakah saya termasuk orang munafik itu? Maka Huzaifah bin Yaman tidak menjawab. Tenang hati Umar bin Khattab, karena tak termasuk nama dia. Karena kalau sahabat itu ditanya, langsung dijawab, ini orangnya, ini orangnya. Ketika ada orang mengatakan saya termasuk atau tidak, maka sahabat itu diam, berarti tak termasuk di antara orang-orang munafik tersebut. Maka kalau kita berpikir lebih jauh Bapak Ibu, kalau di sekitar Nabi saja banyak orang-orang munafik yang ingin mencari kelemahan Nabi dan sahabat Nabi, maka di sekitar kita pun jauh lebih banyak lagi. Tapi lagi-lagi kita tak tahu, karena munafik itu dari kata nafaqah, nafaq, masuk di kiri keluar di kanan, tak nampak. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ada di sana namanya terusan Suez, bawahnya itu jalan bawah air, itu namanya nafaq. Dari kata munafik, munafik dari kata nafaqah, masuk di kiri keluar di kanan, tak sama apa yang ditampakkan dengan apa yang dibuat, maka sulit. Maka yang ditakut oleh Nabi itu adalah orang-orang munafik. Kalau orang yang tak beriman, jelas itu musuh. Kalau orang musyrik, penduduk Jazirah Arab, jelas itu mereka tak beriman. Orang munafik dan menampakkan keimanannya. Apa bentuk azab yang Allah berikan kepada orang yang meninggal tadi? Ketika mereka masuk dalam kubur, di alam kubur, datang malaikat. Malaikat itu membawa bimitraqatin min hadid, palu yang terbuat dari besi. Fayadribu baina uzunaihi darbatan. Lalu kemudian orang itu dipukul di antara baina uzunai, di antara dua telinganya. Ada ulama mengatakan di bagian tengah-tengah matanya itu. Ketika mereka dipukul, fayasihu sayhatan wahidatan, orang itu menjerit sekeras-kerasnya, hatta yasma'a mayyali, sehingga didengar oleh seluruh makhluk yang di dunia ini
illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Kita saja tak dengar. Kalau dengar kita Bapak Ibu, maka kata para ulama la soiko, maka manusia itu akan pingsan. Begitu dahsyatnya azab yang didapatkan oleh orang-orang yang munafik tadi. Dalam hadis lain disebutkan tongkat yang dibawa oleh malaikat itu, lau duriba bihal jabalu, andai dipukulkan ke suatu gunung, la sara turaban, maka gunung itu menjadi abu. Memang tak terbayang oleh akal kita. Kalau kita ambil saja misalnya kita bawa eskapator, kemudian cangkuknya itu dipukulkan ke semangka, hancurlah semangka itu. Itu yang hanya sampai oleh logika kita. Hakikatnya seperti apa di alam barzah itu, wallahu alam bisawab. Bisa jadi lebih dahsyat daripada itu, karena Allah bercerita perkara gaib hanya sesuai yang ditangkap oleh akal manusia. Contohnya di surga. Di surga, apabila penghuni surga itu lewat di pohon yang berada di surga, kutufuha daniyah, maka tumbuhan itu menunduk. Itu tinggal ngambil aja kita. Tak perlu pakai penjuluk lagi, Pak. Punya pokok matua tinggi, ambil dulu penjuluk baru dapat. Di surga tidak. Kenapa begitu digambarkan oleh Allah? Hanya itu yang ditangkap oleh akal manusia. Maka dalam hadis sebutkan mala uzunun sami'at, sebenarnya tak pernah dengar oleh telinga, wala ainun ra'at, dan tak pernah pula ditampak dilihat oleh mata, wala khatara min qalbil basar, seperti apapun hati manusia itu menerka-nerka, maka tak akan sama dengan apa yang sesungguh yang disediakan nanti di akhirat kelak. Itu perkara gaib. Hanya saja Allah menceritakan perkara gaib ini sesuai dengan kemampuan akal manusia. Itu penyebabnya. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul tadi meninggal dalam kemunafikannya. Saat itu Rasulullah belum mau menyolatkan. Nak mau Rasulullah, datang anaknya, ya Rasulullah, u'fu anhu, maafkanlah dia ya Rasulullah, wasfah, dan lapangkanlah dadamu. Laqad a'taqallahu alladhi a'taka, sungguh Allah telah memberikan karunia yang banyak kepadamu. Wal qad istalaha hadhil bahrati, sungguh penduduk kota Madinah ini ingin mengangkat dia sebagai pemimpin sebelum engkau datang. Tetapi datang al-haq, summa turadduna ilal haqqi, lalu kemudian datang kebenaran, walam yatawajjahu walam yu'assabuhu bil isabah, tak jadilah Abdullah bin Ubay bin Salul ini diangkat menjadi pemimpin kota Yathrib atau kota Madinah sebut sekarang. Karena di Madinah itu ada kabilah Khazraj, ada kabilah Aus. Selama ini itulah yang diadu domba oleh dia, berkelahi, berperang gara-gara dia. Karena dia yamshina bin namimah, ken kemari membawa omongan, menyampaikan keburukan orang lain. Sampai duduk di sini ceritakan keburukan, duduk di sana ceritakan keburukan. Akhirnya berperang, tak henti-henti berperang suku Aus dan Khazraj sampai Rasulullah datang. Jadi anaknya minta tolong kepada Rasulullah, solatkanlah ya Rasulullah, karena engkau telah mendapatkannya. Lalu kemudian terakhir, fa'ala bihi ra'aita, engkau lihat semua orang tak mau dengan ayahku itu. Lalu kemudian fa'afa anhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun memaafkannya. Dimaafkan tapi dosa tidak. Turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum. Engkau mintakan ampun bagi orang tak bertobat tadi, ataupun mintakan ampun sebanyak 70 kali, istaghfir lahum 70 marratan la yaghfirallahu lahum, tak diampunkan oleh Allah. Ternyata berat juga Bapak Ibu. Nabi sudah maafkan, afa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari Muslim. Turun ayat, tak bisa engkau maafkan, tak bisa engkau ampunkan ya Rasulullah, karena itu tugas saya, kata Allah. Ketika pamannya meninggal, datang dia ingin mendoakannya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, tak bisa kau beri hidayah, tak bisa kau menolongnya,
Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datangi ayahnya dan seterusnya. Kemudian kata ayahnya, qala la illam tantahi, wahai Ibrahim, jika kau tak berhenti untuk mengingatkanku, la arjumannaka, aku akan rajam kamu, wahjurni maliya, tinggalkan saya. Tapi Nabi Ibrahim apa kata dia? Qala sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mencoba untuk mintakan ampun terhadap perbuatanmu ya wahai ayahku kepada Tuhanku. La yaghfirullahu lahum sawaun alaihim, sama saja bagimu wahai Muhammad, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum, engkau memintakan ampun ataupun tidak memintakan ampun sama saja. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Innallaha la yahdil qaumal fasikin, karena Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Ujung daripada orang munafik ini ternyata orang fasik. Munafik satu amal ditutup dengan amal yang lain, kemunafikan yang lain. Kemudian kemunafikan yang lain, kemunafikan yang lain. Akhirnya terkungkunglah dengan sifat kemunafikannya itu. Akhirnya dia tak bisa terlepas lagi dari situ. Bisa dia terlepas apabila keluar daripada kebiasaannya. Karena orang itu meninggal sesuai kebiasaan. Man asya ala syai'in mata alai. Orang yang meninggal atas sesuatu, orang yang hidup atas sesuatu, maka meninggalnya akan seperti itu. Buya Hamka ketika menafsirkan surat Asy-Syahru, allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Datangilah bibiknya tu Aisyah, umur 86 tahun. Ditalkinkannya, rupanya bibik sudah pekak. Tak dengar lagi siapa pun menalkinkan bibiknya ini. Lalu kemudian dibiarkan sajalah bibiknya ini. Ternyata ketika mereka diam, bibiknya itu mengulang-ulang bacaannya 3 surat: Yasin, Al-Muluk, Al-Waqi'ah. Yasin, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, dan surat-surat yang lainnya, sampai menghembuskan nafas terakhir. Ditanya oleh Buya Hamka, kenapa bibik saya ini begini? Kata ahli keluarganya, karena itulah dulu pesan daripada ayah dia, itu Datuk Buya Hamka, jangan kalian tinggalkan bacaan-bacaan istimewa ini. Karena apabila kalian membiasakannya, maka itulah yang nanti akan meringankan lidah. Terbiasa dia mengucapkan itu. Ternyata sampai akhir hayatnya tu Aisyah ini mengucapkan ayat-ayat tersebut, membaca ayat-ayat tersebut. Sebab setiap hari tak pernah alfa dia. Boleh saja kita ke kantor, ke kebun, ke pasar, tapi tak mungkin, tak bisa kita membaca Al-Muluk. Kenapa mesti Al-Muluk, Ustaz? Man qara'a tabarakallazi biyadihil muluk, siapa yang membaca surah Al-Muluk fi lailatin atau kulla lailatin, pada malam hari, mana'ahullahu min azabil qabri, Allah cegah dari azab kubur. Menariknya tentang surah Al-Muluk ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ketika orang itu dimasukkan ke alam kubur, datang malaikat Munkar Nakir, surah Al-Muluk itu datang juga untuk membelanya. Man rabbuka, jangan tanya-tanya, kata surah Al-Muluk. Man nabiyuka, jangan tanya-tanya. Setiap kali dia ajukan pertanyaan, dihalangi oleh surah Al-Muluk. Kata malaikat, wahai surah Al-Muluk, kenapa engkau begitu? Saya ditugaskan oleh Allah untuk menjaga hamba ini, karena dulu di dunia dia menjaga saya. Kata malaikat Munkar Nakir, saya ditugaskan juga untuk menanya setiap meninggal. Tak bisa adu argumen. Kamu siapa? Saya hakim. Kamu? Saya lawyer. Ternyata lawyernya adalah surah Al-Muluk yang membela. Ini saya ibaratkan ke dunia ini. Kalau kita masuk persidangan, ada hakim. Seperti sidang sekarang inilah, ada pengacara. Berapa lawyer kita nanti? Setiap amalan kita, itulah lawyer kita yang membela. Sampailah surah Al-Muluk ini diminta oleh malaikat Munkar Nakir, datang engkau kepada Allah, minta rekomendasi bahwa orang ini tak boleh ditanya. Datang dia, dapat rekomendasi bahwa jangan ditanya orang ini. Tak jadi ditanya akibat daripada amalan surah Al-Muluk tadi. Itu satu amalan, tak jadi ditanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dilalui oleh manusia setelah meninggal tadi. Kalau dia tak beramal, meninggal dalam keadaan kemunafikan,
maka orang itu seperti itulah menutup usianya. Kalau kapan kita meninggal kita tak tahu, di mana tak tahu, tapi cara kita meninggal kita bisa tahu. Kalau hidup di atas kemunafikan, maka meninggal di atas kemunafikan. Kalau hidup dengan keikhlasan, maka meninggalnya pula dalam keikhlasan. Senang membaca Al-Quran, senang datang ke masjid, senang berbuat baik, besar kemungkinan meninggal dalam keadaan berbuat baik. Tapi jarang-jarang berbuat baik, tak pandai pula membaca Al-Quran, jarang-jarang pula solat sunat, tiba-tiba meninggal dalam keadaan seperti itu. Kalaupun ada, jarang kita dapati. Kalaupun ada, jarang sekali. Itulah kebiasaan kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita dapat terhindar, dapat terlepas daripada siksa kubur, daripada sifat kemunafikan ini. Sudah dua yang kita jelaskan. Pertama dahulu kekafiran, yang kedua kemunafikan. Ada 9 penyebab siksa kubur. Jadi satu pengajian satu sebab, satu pengajian satu sebab. Yang berikutnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, jika ada yang bertanya maka silakan bertanya. Ya, silakan Ibu. Menghabiskan hari tua ke Mekah ataupun ke Madinah, andai kita mampu. Terus apakah ada keutamaan kita tinggal di Mekah dan meninggal di Mekah, Ustaz? Baik. Terus ada Ustaz, ada yang bilang juga ngapain meninggal jauh-jauh, ayah anak cucu menengok. Iya. Terus apa betul kesamaan bagi kita yang sudah meninggal dan bagi anak-anak cucu Baik. yang jauh dari kuburan kita, Ustaz, tak dapat berziarah? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa yang mau daftar? Mau daftar meninggal di Madinah? Bolehkah kita berkeinginan meninggal di kota Madinah? Orang yang meninggal di kota Madinah mendapat keistimewaan lebih. Sudah saya tulis dalam buku saya 20 tanya jawab seputar akidah. Salah satu pembahasan itu meninggal di kota Madinah. Dan juga sudah saya singgung dalam buku saya yang lain, ngalap berkah amalan para ulama, orang yang meninggal di kota Madinah. Apa keistimewaannya? Mendapatkan syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Syafaat itu banyak. Anak yang hafiz Quran, man qara'al Quran wa hafizahu, seorang anak yang hafal Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya, adkhalahul jannata, Allah masukkan ke surga. Wa syafa'a asrota, dan memberikan syafaat 10 orang kepada ahli keluarganya. Ayah, emak, datuk sebelah ayah, datuk sebelah mak dia, nenek sebelah ayah, nenek sebelah mak dia. Masih ada 4. Yang 4 ini guru dia. Ada 3 lagi. 3 ini orang yang berjasa kepada dia. Nanti akan ditanya, kamu masuk surga ini dari siapa? Oh, bapak itu yang bersedekah dulu sehingga saya bisa melanjutkan studi saya. Setiap orang yang berkontribusi dapat fee dari situ. Macam proyek juga lah, macam jual tanah. Jual tanah dapat fee. Walaupun tak banyak dapat fee. Jadi meninggal di kota Madinah, kita berkeinginan untuk meninggal di tempat yang suci. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Karena al-a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan pada penutupnya. Tadi kita sebutkan di usia muda solat tinggal, baca Quran tidak ada, pokok maksiatlah hidupnya. Taubat dia. Yang lalu-lalu jangan diungkit lagi. Tak boleh disebut-sebut lagi. Kalau ada yang mengungkit-ungkit masa lalunya, nanti di akhirat dia akan datang dalam keadaan bangkrut. Atadruna minal muflis, tahukah kalian wahai sahabatku siapa orang yang bangkrut itu? Ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata'an lahu. Orang tak punya dirham duit dan tak punya harta benda. Tidak. Orang yang datang dengan amalnya, sedekahnya, solatnya, puasanya, faqadhafa, lalu menuduh si fulan yang buruk, wa syatama, lalu kemudian mencaci maki orang. Itulah orang yang muflis.
Habis kebaikannya, dipindahkanlah kebaikan dia kepada orang itu. Habis kebaikan dia, dipindahkan keburukannya. Itu bisa habis. Nah, kita ingin di penghujung usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan terbaik. Kalau tak bisa di Mekah, karena mungkin jauh, saya jangankan ke Mekah Ustaz, ke Masjid Al-Falah aja susah. Untuk umroh susah, biaya mahal. Tak sampai di Mekah di masjid, karena ini rumah Allah juga. Nah, itu boleh. Dan bahkan itulah yang kita inginkan dalam doa kita. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah. Meninggal dalam keadaan suci, di tempat yang suci, di waktu yang suci. Tempat yang suci, Masjidil Haram. Tempat yang suci, Masjidil Haram. Waktu yang suci, di bulan Ramadan misalnya. Kemudian dalam keadaan suci, dalam keadaan haji dan umrah pula. Dulu kita datang dari dunia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bersih, suci seperti ini, tak ada dosa sama sekali. Lalu kemudian kita berjalankan kemari, tercoretlah lembaran kehidupan, hitam satu, hitam dua, hitam tiga, sehingga catatan halaman hidupnya itu tak bisa dibaca lagi, gelap. Allah ingin kepada hamba itu datang dulu ke dunia ini bersih, meninggal keadaan bersih pula. Itulah yang kita inginkan. Setiap orang mesti berkeinginan demikian. Kalau bisa meninggalkan di hari Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah. Tidaklah seorang muslim meninggal hari Jumat atau malam Jumat illa waqallahu min azabil qabri, kecuali orang itu dihindarkan dari azab kubur. Tapi jangan Jumat ini, nanti habis jamaah kita. Doa. Karena waktu meninggal, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tak tahu kalian kapan kalian meninggal. Kita hanya berharap meminta kepada Allah. Lalu Pak Ustaz, kalau kami meninggal di Mekah, apakah anak keluarga itu susah jauh? Mungkin ada benarnya, sudah menjenguk, sudah menguburkan. Tapi kalau untuk doa, mesti ziarah tidak. Doa itu tembus dimanapun. Mau di bumi, sebalik bumi pun kita tinggal, didoakan dari sini. Bahkan orang sudah meninggal pun doa kita masih sampai. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, orang meninggal seperti orang yang dalam kubur, seperti orang tenggelam yang meminta tolong dari ayah, dari emak, dari anak, dari kawan. Wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang telah meninggal, istighfaru lahum. Ini tak diikat dengan waktu. Istighfarkannya ayahnya. Ayahnya di kampar kiri, ayah saya dah meninggal di kampung, saya istighfarkan di sini. Ketika saya berkendaraan, saya istighfarkan, tak ada penghalang. Anak laki-laki maupun perempuan sama. Terkadang ada orang membedakan, kalau anak laki-laki cepat sampainya Ustaz, anak perempuan lambat. Yang lambat itu yang tak solat, itu lambat sampainya. Tak ada bedanya anak laki perempuan dalam ketakwaan. Nah, jadi kalau dianggap jauh, nah, mungkin ada benarnya. Tapi kalau doa, apakah dia terhalang? Tidak. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada satu Ustaz. Baik. Mengenai syafaat anak penghafal Al-Quran tadi Ustaz. Baik. Kalau kita punya anak habis Al-Quran, sejauh mana kita akan mendapatkan syafaat? Karena anak-anak ini kadang-kadang Ustaz dia udah udah hafal Al-Quran sampai 10, 20, 30, yeah, tapi tidak mungkin Ustaz. Ya. Yeah. Baik. Terus syafaatnya seperti apa yang bisa kita dapat? Apakah intinya itu atau yang sudah mereka amalkan, mereka hafal dan mereka amalkan baru kita mendapatkan syafaatnya? Baik. Terima kasih. Mutskin itu artinya kokoh. Hafalan mutskin, hafalan kokoh. Dimanapun ditanya ayat itu dia tahu. Itu namanya mutskin. Dan semua orang tak bisa seperti itu. Karena Pentium kita ini beda-beda. Ada yang Pentium 1, Pentium 2, Pentium 5, ada yang Core i3, Core 7, Core i5. Nah itu Allah yang memberikan. Anak kita misalnya Pentiumnya Pentium 3, misalnya nih, kita tahu kadarnya kan. Kita arahkan menghafal Quran. Dia sudah berusaha untuk menjaga, tapi tak lengket seperti yang kita tengok di dai cilik itu. Apakah dapat syafaat? Kata para ulama, yang memberi syafaat itu bukan mutskin atau tidaknya. Mau dia menghafal Quran, tak selesai pun 30 juz, yang dibawanya hanya misal 10 juz.
atau mungkin sesuai kemampuan anak itu, mungkin 5 juz, akan memberikan syafaat kepada orang tuanya selama kita mendorong anak itu untuk bersama Al-Quran. Bahkan di alam kubur Bapak Ibu, salah satu orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah adalah orang yang membawa mati Al-Quran. Bukan mesti 30 juz. Kalau 30 juz, ada orang kampung kita ada kubur sekian puluh tahun, jasadnya tak hancur. Jangankan hafal 30 juz, juz 30 juga nggak hafal dia. 3 kul aja cuman ada Al-Quran. Ketika orang itu meninggal, apa kata Allah? Idza mata hamilul Quran, apabila orang yang hamil membawa Al-Quran meninggal, auhallahu ilal ardi, Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, lima la ta'kulu lahmahu, kenapa engkau tak makan jasad orang ini? Ini jatahmu. Kata bumi, kaifa akilu lahmahu wa kalamaka fi jawfi. Ya Allah, bagaimana mungkin saya memakan jasad orang ini sementara firman-Mu berada di kerongkongannya? Tadi sebut 30 juz kah, juz 30 kah? Mungkin Bapak Ibu hanya mengamalkan Al-Kahfi, Yasin. Kenapa Yasin Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada malam hari, fa asbaha maghfuran, paginya diampunkan Allah. Kan cuma itu yang bisa dia. Ini disalahkan pula, Yasin terus bapak ni baca ni, bid'ah itu. Tidak, itu kemampuan dia. Mungkin Pentiumnya nggak sampai 1,5. Untung dia mau. Ada orang kampung kita, dia tak pandai baca Quran, hanya dengar saja sampai hafal dia ayat itu terus dia ulang-ulangnya. Itu akan diperhitungkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang taat jangan buat tak taat lagi. Ini sudah taat dia, dibuat ragu. Kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sayap kiri. Sayap kiri masih belum ada. Sayap kanan. Karena memang pertanyaan tentang alam kubur ini tak banyak. Tak banyak yang mau bertanya. Saya tanya, apa alasannya? Takut kami Ustaz. Padahal Islam itu menjelaskan detail. Nanti kita di hari pertama apa yang kita lakukan, kemudian apa saja yang kita dapat, lalu kemudian kalau yang tak dapat apa-apa, di mana dia, apakah kita masih bisa mentransfer kepada orang sudah meninggal. Dijelaskan detail dalam buku kita pun sudah kita jelaskan. Insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas tentang pertemuan roh orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal. Jadi kita yang hidup ini bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal di alam mimpi. Ada amalannya. Orang yang di alam kubur, mereka juga bertemu satu dengan yang lain. Tak percaya? Coba dulu. Berangkat dulu, nanti kami susul. Karena susah dibuktikan. Cukup dengan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, Pak Gubernur atau menung nampaknya. Alhamdulillah dapat hadir bersama kita pagi ini. Alhamdulillah. Baik, mungkin inilah dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai pelajaran bagi saya, bagi yang menyampaikan, dan bagi ilmu bagi kita semua. Karena itu pasti akan kita lalui. Siapapun dia, beriman ataupun tidak, orang itu pasti akan ke sana. Waktunya saja yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.